Halo, selamat malam kawan-kawan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan laporan praktikum pada percobaan 6 dengan pengukuran tahanan metode tidak langsung. Dari tujuan praktikum ini adalah dapat mempergunakan ampermeter dan voltmeter untuk mengukur tahanan. Yang kedua adalah dapat membuat rangkaian pengukuran tahanan rendah dan tahanan tinggi. Yang ketiga adalah menjemurkan hasil praktikum. Dalam pengukuran tahanan metode tidak langsung ini terdapat dasar teori ya. Yang pertama adalah gambar A. Gambar A merupakan ampermeter yang membaca arus beban IL yang sebenarnya, dan voltmeter mengukur dengan sumber. Jadi pada gambar A ini sangat baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan yang tinggi. Dengan pada gambar B, voltmeter membaca tegangan beban yang sebenarnya atau FL, dan ampermeter membaca arus total atau IZ. Pada gambar B, rangkaian pada gambar sangat baik untuk mengukur nilai tahanan yang rendah. Dapat dilihat dari rangkaian gambar A, voltmeter di depan dan lalu ada ampermeter, sedangkan pada gambar B, IT masuk ke dalam ampermeter, lalu selanjutnya diikuti oleh volt mengukur tegangan pada VL. Selanjutnya kita pada kesempatan kali ini saya menggunakan simulasi pada aplikasi yang bernama Circuit Wizard. Dapat teman-teman lihat pada yang ini adalah merupakan simulasi merupakan dari gambar A, sedangkan sebelahnya adalah gambar B. Di sini saya menggunakan tegangan sumbernya yaitu 4,2 volt dan terdapat voltmeter, ampermeter dengan beban atau tahanan sebesar 1 mega ohm. Sedangkan pada gambar B hampir sama, hanya saja berbeda di ampermeter yang duluan, habis itu voltmeter, dan yang paling bawah merupakan gabungan antara rangkaian A dan B. Ini posisinya menunjukkan pada gambar A, sedangkan sebaliknya ini menunjukkan pada gambar B. Dengan gambar A dapat diketahui bahwa arus atau ampernya sebesar 4,21 mikroampere, sedangkan pada pengukurannya terlihat sebesar 9.999,02 kilo ohm atau 0,9902 mega ohm. Sedangkan sebaliknya pada gambar E, arusnya sebesar 4,22 mikro ohm dan hasil pengukurannya menunjukkan sama, yaitu 99,02 kilo ohm. Selanjutnya dari hasil pengukuran ini kita memasukkan ke dalam tabel yang tadi. Pada gambar posisi A, pada gambar A, arusnya sebesar 4,21 ohm, sedang mikroampere maksud saya. Sedangkan pada posisi B terhitung pada posisi 4,22 mikroampere. Jika pada rumus untuk dari tahanan adalah R sama dengan volt dibagi dengan ampere. Pada posisi 1 terhitung tahanannya 0,9976 mega ohm. Dengan posisi 2 terlihat 0,995 mega ohm. Sedangkan tadi pada pengukuran
menggunakan aplikasi Circuit Wizard terbaca 0,9902 MegaOhm. Selanjutnya adalah menghitung persentase kesalahan. Persentase kesalahan adalah perbandingan antara pengukuran saat menghitung dengan ukur langsung. Jadi hitungnya tadi pada kesalahan posisi pertama 0,99 dikurangi dengan 0,9902 dibagi dengan P hitung. Jadi ketemunya 0,140 0,14%. Yang pada posisi kedua 0,37%. Selanjutnya melakukan hal yang sama ya teman-teman, hanya saja hambatannya yang diganti. Dapat kita lihat pada percobaan yang kedua itu data persentase kesalahan 0,95% dan 1,42%. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pada posisi 1 menunjukkan cocok untuk mengukur rangkaian dengan tahanan tinggi, dengan posisi 2 cocok untuk menunjukkan rangkaian dengan untuk pengukuran tahanan rendah. Berikut merupakan grafik persentase kesalahan. Yang tanda biru itu merupakan posisi 1 atau gambar pada gambar A, persentase kesalahan pada gambar A, sedangkan yang oranye merupakan persentase kesalahan pada gambar B. Dapat dilihat bahwa persentase kesalahan pada gambar B lebih tinggi dibanding dengan persentase kesalahan pada gambar A. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.